Pertandingan Blue Lock Eleven melawan timnas Jepang U20 akhirnya masuk ke babak kedua. Setelah unggul 2-1, Blue Lock Eleven masih datang dengan skuad yang sama. Sementara itu timnas U20 mengganti satu pemain mereka. Shido masuk menggantikan Wakatsuki dan langsung diplot sebagai striker utama. Sementara Sendo yang tadinya jadi striker harus mundur menjadi gelandang. Yap, di babak kedua inilah kita bakal melihat seperti apa Itoshi Sae memanfaatkan Shido Ryusei. Kick off babak kedua pun akhirnya dimulai. Saat timnas U20 membangun serangan, Nico bertekad buat menggantikan Shido. Dia yang udah tahu senjata Shido udah bersiap buat memburunya di kotak penalti. Tapi saat itu Shido melakukan pergerakan tanpa bola yang sangat liar. Formasi kedua tim pun sempat berantakan, dan disitulah Sae berhasil memanfaatkan keadaan dan melepaskan umpan terobosan. Shido pun mendapatkan bola dan langsung membawanya ke depan. Tapi di situ dia juga bekerja sama dengan Sendo dan melakukan umpan 1-2. Ternyata Sendo kini ditugaskan oleh Sae buat jadi pelayan Shido, dan dia bersedia melakukannya demi kemenangan. Saat itu Sendo berhasil mengalirkan bola ke kaki Sae, dan secara instan dia langsung mengirim umpan silang ke sisi kotak penalti. Disitulah Shido udah menunggu. Dengan refleks cepatnya, Shido pun langsung melompat dan bersiap mengirim tendangan voli. Tapi saat itulah Nico berhasil menghalau bola sekaligus kaki Shido. Ya, pelanggaran dilakukan dan Nico dapat kartu kuning. Di situ Nico sempat bilang ke Isagi kalau dia terpaksa melakukan pelanggaran. Awalnya Nico cuma mengira kalau Shido akan bekerja sama dengan Sae. Tapi saat Sendo ikut andil dan menjadi penghubung keduanya, fokus Nico seakan terdistraksi. Dan hasilnya, dia sempat ragu mengambil keputusan dan berakhir melakukan pelanggaran. Tapi di situ Nico sadar kalau bermain sebagai back juga sangat mengasyikan, karena dia bisa menghancurkan seorang striker. Tendangan bebas pun dilakukan oleh Sae dan Shido. Awalnya Shido bersikeras buat menendang sendiri, tapi saya mengatakan kalau cara tersebut terlalu primitif, karena permainan yang lebih ideal dan rasional bisa tercipta di saat itu. Saat itulah Shido seakan menantang saya buat merealisasikan idenya. Shido pun melakukan gerakan tipuan dan berlari ke sisi kanan lapangan. Chigiri yang sadar juga langsung mengejarnya, tapi saya berhasil melepaskan umpan yang sangat terukur dan gagal dihalau oleh Chigiri. Saat itulah Shido pun terbang dan melepas tendangan voli super keras Dragon Dive. Bola pun melambung tinggi sebelum akhirnya menukik tajam dan masuk ke gawang Blue Lock Eleven. Skor pun kini menjadi 2-2. Disinilah Isagi sadar kalau gol tersebut tercipta berkat kombinasi refleks superhuman dari Sae dan Shido. Dan permainan refleks tingkat tinggi inilah yang sedang dikejar oleh Isagi. Gol ini juga seakan jadi tanda bahaya buat Blue Lock, karena kalau mereka nggak bisa menghentikan Sae dan Shido, mereka bakal habis. Saat itulah Ego pun akhirnya melakukan pergantian pemain. Chigiri dan Nico yang udah kelelahan ditarik keluar dan mereka diganti oleh Hiyori dan Reo. Saat ditarik keluar, Chigiri sempat ngerasa frustasi. Dia sadar kalau dirinya kekurangan stamina buat bermain 90 menit penuh. Nah, Reo sendiri bakal diplot sebagai back tengah, sementara Hiyori mengisi posisi sayap kanan. Artinya Otoya kali ini mundur dan menjadi back kanan. Dengan kehadiran Hiyori, penyerangan Blue Lock lebih berbeda. Mereka nggak lagi mengandalkan sayap buat melewati pemain. Hiyori punya ketenangan yang bisa menjadikannya penghubung antar lini dan pemain. Disitulah terjadi umpan 1-2 yang dilakukan Hiyori dan Karasu. Keduanya sanggup melewati gelandang timnas U20 dengan mudah. Dan saat para pemain depan Blue Lock bersiap di posisi masing-masing, Hiyori mengirim umpan direct ke depan. Bola pun didapat oleh Nagi, tapi karena Nio udah bersiap di depannya, Nagi memantulkannya ke samping, tepatnya ke belakang ring, karena di situ Isagi udah berlari. Tapi saat Isagi bersiap buat melakukan tendangan first time, Aiku lagi-lagi sanggup mengejarnya. Bola pun berhasil dipotong. Disitulah Isagi seakan ditampar dengan realita. Selama dia ada di jangkauan Aiku, dia nggak akan bisa mencetak gol. Nah, kali ini giliran timnas U20 yang menyerang. Tapi disinilah Reo menunjukkan kehebatannya. Reo yang masuk menggantikan Nico bertugas buat menggantikan Shido. Caranya adalah dengan mengcopy senjata-senjata para back timnas U20 dengan akurasi 99%. Saat saya mengirim umpan direct ke Shido, Reo pun menunjukkan gerakan memotong umpan di udara milik Aiku. Hasilnya bola pun berhasil dibuang. Bahkan saat Shido mencoba menyerang dari samping, Reo juga berhasil membayang-bayanginya dengan teknik bertahan Nio. Serangan timnas U20 pun kembali buntu. Inilah teknik pertahanan bunglon milik Reo. Setelah dua serangan yang berhasil dihentikan, Shido sadar kalau dia harus meledak lebih dahsyat lagi. Saat itulah sebuah serangan balik dilakukan oleh timnas U20. Saat bola masih ada di wilayahnya, saya mendadak mengirim umpan jauh ke Shido. Para back Blue Lock pun terlambat bereaksi. Alhasil Shido berhasil lolos dan mengejar bola tersebut. Tapi untungnya Gagamaru dengan sigap maju keluar dan buang bola dengan kepalanya. Nah, saat semua mengira bola berhasil diamankan, Shido yang ada di dekat bola merasa kalau ini adalah saat yang tepat buat mencetak gol.
Padahal dia berada jauh di luar kotak penalti dan posisi badannya membelakangi bola. Tapi seakan percaya dengan instingnya, Shido pun melompat dan mengirim tendangan salto dari jarak jauh. Dan secara spektakuler, bola berhasil masuk ke gawang dan gol. Gol yang bakal mengingatkan kita akan gol dari Zlatan Ibrahimovic. Skor pun berbalik menjadi 3-2 buat keunggulan timnas U20. Nah, gol ini pun makin membuktikan kengerian kombinasi Shido dan Sae. Di sini saya seakan menonton kebangkitan iblis dalam diri Shido. Shido yang sebelumnya seolah nggak bisa dijinakan, kini terus ditantang oleh umpan-umpan Sae. Shido bahkan bilang langsung kalau dia ingin terus bermain bola dengan Sae. Isagi sendiri bergegas menemui Ego. Dia bertanya apa yang harus mereka lakukan buat menang. Tapi secara mengejutkan Ego bilang kalau Blue Lock udah menang dan laga berjalan seperti prediksinya. Jadi setelah bermain dominan di babak pertama, ditambah dengan Shido yang mencetak 2 gol, semua orang pasti bakal menaruh atensi ke para pemain Blue Lock. Meski akhirnya program itu sendiri bakal bubar dan Ego bakal di blacklist dari sepak bola, para pemain bakal tetap menarik perhatian klub dan universitas ternama. Bahkan Ri dan Shido mungkin akan diundang masuk ke timnas U20. Artinya kerja keras mereka nggak sia-sia, dan menjadi bagian dari Blue Lock bakal memberi mereka prestis tersendiri. Tapi Isagi bilang dia nggak peduli. Dia dan para pemain Blue Lock lain nggak peduli soal masa depan mereka maupun Jepang. Yang mereka mau hanyalah menang dan menjadi yang terbaik di dunia. Karena itulah egoisme yang udah diajarkan. Melihat tekad para pemainnya, Ego pun memutuskan buat bertaruh, yaitu dengan memasukkan sang joker, Baro Sohei. Baro masuk menggantikan Otoya saat waktu menyisakan 30 menit. Dia pun diplot sebagai sayap kanan, yang mana artinya Hiyori mundur menjadi bek kanan. Nah, di sisa waktu ini Rin pun bilang ke striker yang lain kalau mereka harus menyerang dengan lebih egois lagi. Yang dimaksud adalah mereka nggak perlu fokus ke keseimbangan posisi dan lebih menyerang dengan bebas dan lepas. Karena cuma dengan bersaing dan saling menghancurkanlah mereka bisa berkembang. Nah, Ego sendiri ternyata udah memprediksi kalau ada pemain yang bakal bersikeras buat menang. Tapi Ego terkejut karena nyatanya seluruh pemain Blue Lock yang ada di lapangan punya tekad tersebut. Ego pun merasa kalau mereka bakal bisa mengatasi ujian ini. Saat Blue Lock menyerang, gelandang timnas U20 sempat terkejut karena Baro nggak ikut dalam permainan. Mereka masih mengandalkan Hiyori buat mengalirkan serangan. Saat itulah dia melepaskan umpan terobosan ke arah Isagi. Tapi saat bola seakan bisa diintersep pemain lawan, Baro tiba-tiba muncul dan memotong umpan tersebut. Ternyata inilah yang bakal Baro bawa ke dalam permainan, yaitu aspek kejutan yang nggak bisa diprediksi oleh kawan maupun lawan. Karena Baro kini fokus buat melahap Isagi. Dengan dribbling eksplosifnya, Baro berhasil membawa bola ke sisi kanan lapangan. Isagi sempat meminta bola padanya, tapi sang raja egois ini nggak peduli. Setelah berhasil mengecoh bek lawan, dia pun menembak dari sudut sempit. Sayangnya, tendangan keras itu cuma mengajar tiang gawang. Tapi bola muntah berhasil diamankan oleh Yukimiya. Dia pun langsung mengeluarkan dribbling bergaya street footballnya. Dia melewati kawan dan lawan layaknya mereka adalah rintangan. Sampai akhirnya, Yukimiya menemukan posisi yang tepat buat menembak. Dikirimlah tendangan andalannya, Chairosot, ke sudut kiri atas gawang. Tapi dengan reaksi super cepat, Aiku muncul dan menghalau bola tepat di garis gawang. Ternyata Aiku telah memasuki flow. Sebagai info, istilah flow ini merujuk ke kondisi di mana pemain sedang ada di puncak fokus mereka. Jadi mirip seperti zone di seri Kuroko no Basket. Nah, di sini kita juga diceritakan kalau Aiku ternyata dulunya bermain sebagai striker. Tapi karena dia muak dengan bimbingan striker yang ada di Jepang, Aiku beralih menjadi back dan bertekad buat menghancurkan striker yang menurutnya nggak layak. Disinilah Aiku pun menunjukkan kehebatannya. Saat bola muntah jatuh ke kaki Rin, duel keduanya pun terjadi. Tapi meski dengan intelijensi sepak bola Rin, Aiku berhasil membaca dribblenya dan menghentikan serangan Blue Lock. Serangan balik pun dilakukan lewat Sae, dan seperti biasa, Reo bergegas buat mengawasi Shido. Tapi di sini Shido menantang Reo buat beradu keahlian atletik. Dia melakukan pergerakan tanpa bola yang cepat dan liar dan hampir nggak bisa diikuti. Dan saat Reo sibuk mengawasi Shido dan menebak timing umpan Sae, dia jadi nggak bisa melakukan gerakan tiruan. Saat itulah Sae berhasil mengirim umpan lambung ke Shido. Tapi Reo nggak tinggal diam. Dia terus memepet Shido hingga membatasi pergerakannya. Hasilnya Shido cuma bisa menendang ke arah kanan gawang. Gagamaru sendiri sempat terkecoh dan salah menebak. Tapi berkat refleks dan tubuh lenturnya, dia berhasil menghalau bola dengan kakinya. Bola muntah pun juga berhasil diamankan oleh Reo setelah mengkopi teknik trapping dari Nagi. Kali ini giliran Blue Lock yang melakukan serangan balik lewat Isagi. Tapi di sini back timnas U20 udah siap buat membayangi Baro. Disinilah Baro memutuskan buat mengganti strategi. Dia nggak lagi mengikuti Isagi, melainkan mengincar momen spesifik yang ada di permainannya. Kalau Isagi bermain buat menciptakan cahaya, Baro berencana buat mencari kegelapannya.
Nah, keberadaan Aiko sendiri bikin Isagi kebingungan buat menyerang, tapi Karasu ikut maju dan bantunya buat melakukan umpan 1-2. Disitulah Isagi ngelihat situasi yang menguntungkan buat mencetak gol. Saat dia menerima bola dari Karasu, Isagi langsung memantulkannya ke arah Nagi. Disitulah tercipta situasi di mana para bek lawan fokus ke Nagi, sementara Nagi sedang berdiri membelakangi gawang. Artinya mau gak mau dia harus mengumpan bola itu kembali ke Isagi. Saat itulah Isagi memanfaatkan situasi dan menyelinap masuk ke kotak penalti. Dan dengan sigap Nagi memberinya umpan. Tapi saat Isagi mengira gol ada di depan mata, saya tiba-tiba muncul dari belakang dan membayanginya. Disitulah saya bilang kalau dia terkejut karena jantung penyerangan Blue Lock ternyata ada pada Isagi. Duel Isagi dan saya pun terjadi, tapi disinilah saya menunjukkan kelemahan Isagi. Dengan dorongan bahunya saya berhasil bikin Isagi hilang keseimbangan. Isagi pun nggak bisa lagi melakukan direct shot andalannya dan terpaksa melakukan umpan ke Rin. Tapi Rin juga ternyata dibayangi oleh Aiko. Saat semua berfokus ke apakah Rin bisa menendang bola itu atau enggak, sosok pemain lain tiba-tiba muncul. Dialah Baro Sohei. Meski dibayangi oleh dua bek lawan, Baro berhasil memotong umpan Isagi ke Rin. Dia pun langsung mengirim tendangan setengah volley super keras. Bola pun masuk dengan telak dan secara luar biasa, skor kini menjadi 3-3. Ternyata inilah yang dimaksud Baro dengan mencari kegelapan dari Isagi. Dengan mengincar momen di mana permainan Isagi berevolusi, dan di kasus ini operanya ke Rin, Baro berhasil menciptakan peluangnya. Jadi dari tadi Baro seakan bersembunyi dan mengikuti pergerakan Rin, karena cuma dialah yang sanggup mengikuti permainan Isagi. Dan saat momen Isagi mengoper ke Rin muncul, Baro pun beraksi. Di sini Baro pun bilang kalau baginya Rin adalah Isagi kedua. Di sini juga ada momen konyol di mana Baro mencopot bajunya sebagai selebrasi, dan hasilnya jelas dia dapat kartu kuning. Nah, ngelihat permainan tadi, Rin sadar kalau Isagi baru aja berhasil mengontrol pergerakan pemain di lapangan. Dia pun bertekad buat nggak terperangkap dan melahapnya. Sementara itu Isagi ngerasa kalau dia masih harus melampaui dirinya lagi. Dia juga harus kembali melahap Rin. Pertandingan pun berlanjut dengan waktu menyisakan 15 menit lagi, dan saat itulah saya mengubah permainannya. Saya yang lebih sering mengirim umpan panjang ke Shido kini membawa bola sendiri ke depan. Disitulah kita diperlihatkan skill dribbling tingkat tinggi dari Sae. Dia berhasil melewati seluruh pemain depan dan tengah Blue Lock dengan mudah, hingga akhirnya dikirimlah crossing ke Shido. Tapi Rin muncul dan berhasil menghalau crossing itu. Rin yang biasanya bergerak buat mencetak gol kini bersedia mundur demi menghentikan Sae. Rin bahkan rela menabrakkan kepalanya ke kaki Shido. Rin kini seakan berevolusi buat jadi penghalang Sae. Blue Lock pun langsung memulai serangan dengan set piece cepatnya. Kali ini giliran Bachira yang menunjukkan tariannya. Bachira memperlihatkan dribble monster evolusinya dan berhasil melewati para back dengan indah. Aiko bahkan terkecoh dan gak bisa membaca gocekannya. Saat itulah Bachira pun mengirim tendangan chip yang melewati kepala kiper. Tapi tiba-tiba Sendo muncul dan berhasil menghalau bola tersebut. Sendo seakan membuktikan kalau dia masihlah pemain andalan timnas U20. Aksi Sendo ini bahkan seakan melecut semangat rekan-rekannya. Gelombang serangan pun terjadi, tapi bukan lewat Shido, melainkan lewat pemain U20 yang lain. Sampai akhirnya, peluang emas pun muncul lewat kaki Aiko yang ternyata ikut maju. Setelah menerima umpan dari Sae, Aiko mengirim tembakan keras dari luar kotak penalti. Tapi lagi-lagi, Rin berhasil membaca permainan dan memblok tendangan itu. Rin seakan kembali jadi mimpi buruk buat Sae. Sebuah sepak pojok didapat oleh timnas U20. Saya yang jadi penendang langsung mengirim crossing akuratnya. Awalnya Rin mengira kalau bola akan mengarah ke Aiko. Tapi secara luar biasa, saya mengecoh aliran bola dan membuat Rin dan Aiko meleset. Karena ternyata bola mengarah ke Shido. Saat semua mengira kalau gol bakal tercipta, Isagi muncul dan menghalau crossing itu. Ternyata dengan mengamati Rin, Isagi sanggup menemukan zona yang akan dituju oleh Sae, yaitu zona mati Rin. Hal ini pun ternyata malah bikin Rin marah, karena Isagi seakan ikut campur dan gak membiarkannya melawan sang kakak sendirian. Saat itulah Rin mengamuk dan memasuki flow. Saat Blue Lock membangun serangan, Rin tiba-tiba merebut bola dari kaki Hiyori. Disinilah kita diperlihatkan puncak keegoisan dari Rin. Setelah masuk ke flow, Rin membawa bola sendirian dan satu persatu menghancurkan senjata back-back lawan. Shido bahkan mundur dan mencoba menghentikannya, tapi Rin berhasil menjaga bola tersebut. Dan setelah mengecoh Aiko, dia pun melepas tendangan melengkung ke kanan gawang. Tapi sayang bola cuma menyambar tiang gawang. Bola muntah pun didapat oleh Sae, dan saat itulah waktu menyisakan 1 menit tambahan. Saat bola ada di kaki Sae, satu persatu pemain Blue Lock mengejarnya, termasuk Rin yang langsung bergegas mundur. Saat itulah Isagi seakan merasakan kalau seluruh kepingan puzzle ada di tempatnya. Duel Rin dan Sae pun terjadi. Di situ saya bilang kalau gagalnya Rin mencetak gol adalah bukti kalau dia nggak akan bisa jadi nomor 1. Jadi Rin akan selamanya ada di bayang-bayang sang kakak.
Dan mendengar ucapan itu, amarah Rin semakin membeludak. Rin ingin membuktikan kalau dia yang sekarang bukan lagi Rin sang adik Sae. Dia adalah Rin sang egois. Adu dribbling dan bloknya pun terjadi antara Itoshi bersaudara. Sae terus menunjukkan skill dribbling tingkat tingginya. Sampai akhirnya, secara luar biasa Rin berhasil membaca bola dan menghalau bola dari kaki Sae. Bola liar pun melambung ke atas Aiku. Dan Aiku yang gak memprediksi hal itu terlambat melompat. Saat itulah Isagi muncul dari belakang. Dan dengan kepingan puzzle terakhirnya yaitu keberuntungan, Isagi menendang bola liar dengan direct shot-nya. Bola pun masuk ke gawang dengan spektakuler. Gol ini pun sekaligus jadi penutup jalannya laga. Peluit panjang berbunyi menandakan kemenangan Blue Lock 11 atas timnas U20 dengan skor 3-4. Setelah laga berakhir, Aiku mendatangi Isagi dan bertanya apa dia emang sengaja mengincar sudut butanya. Dan Isagi menjawab kalau dia emang mengincar titik di mana dia bisa melepas direct shot. Isagi juga percaya kalau Rin bisa menghentikan Sae, makanya dia udah bersiap di posisi tersebut. Artinya Isagi sendirilah yang telah mengundang keberuntungannya. Dan semua ini berkat keputusan cepatnya atau bisa dibilang refleks. Aiku pun menjabat tangan Isagi dan beri selamat ke Blue Lock 11. Sementara itu Sae sendiri bilang ke Rin kalau Jepang telah melahirkan striker hebat. Striker inilah yang bisa membawa perubahan di sepak bola Jepang. Dan dia adalah Isagi. Mendengar komentar ini Rin jelas terkejut. Sosok kakak yang gak pernah mengakui kehebatannya kini malah memuji Isagi. Isagi sendiri diberi kesempatan buat memberi interview. Dan disitulah Isagi dengan percaya diri bilang kalau dia akan memimpin Jepang memenangi Piala Dunia. Di ruang ganti tim, Ego pun menemui para pemain Blue Lock. Ego menjelaskan kalau yang jadi trigger kemenangan Blue Lock adalah kebangkitan Rin. Dan satu-satunya pemain yang sanggup merespon permainan Rin saat itu adalah Isagi. Ego bahkan bilang kalau gol Isagi itu akan membuat Blue Lock dikenal seluruh dunia. Ego pun memberi selamat ke seluruh pemain karena kemenangan ini adalah pencapaian yang luar biasa. Tapi dia juga mewanti-wanti kalau program Blue Lock belumlah berakhir dan mereka masih harus menghancurkan satu sama lain ke depannya. Nah, saat semua pemain berbondong-bondong ke kantin, Isagi menemui Rin dan berterima kasih padanya. Dia bilang kalau golnya terjadi berkat Rin juga. Tapi Rin masih marah setelah mendengar ucapan Sae. Dia pun bilang kalau mulai sekarang, Isagi adalah rivalnya dan suatu saat dia akan menghancurkannya. Dan Isagi cuma ngejawab, cobalah kalau bisa. Arc pun ditutup dengan adegan yang menunjukkan sebuah pintu, bertuliskan wildcard. Dari pintu itulah muncul sosok yang udah kita kenali. Dengan raut wajah yang lebih beringas, Kunigami kembali. Itu dia pembahasan babak kedua Blue Lock 11 melawan timnas U20. Laga ini juga menandakan kalau program Blue Lock memasuki tahapan baru. Dan seperti apakah tahapan itu? Nantikan di video berikutnya. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka. Komentar kalau kalian punya pendapat, kritik, atau saran. Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.